Saya nama Arif Istiani. Hari ini akan melakukan praktek mengajar di SMP 2 Ngadiluwe. Terima kasih. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat hari ini? Alhamdulillah, ya bagus. Berarti kalian bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Oh, masuk semua? Ya, bagus. Ya, saya pelajaran yang kemarin pada hari Senin kemarin. Kalian masih ingat pelajari apa? Kita mempelajari tentang apa? Ya, itu bukan materi sebenarnya karena kalian masih baru di kelas 7 sehingga materi kita itu perkenalan. Melanjutkan tujuan pembelajaran hari ini. Materi kita adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Subbabnya pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Baiklah, tujuannya yang pertama, dengan melalui pembelajaran hari ini, nantinya kalian diharapkan mampu untuk satu, mendeskripsikan pengertian konsep ruang dengan baik. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian dapat menjabarkan syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan hasil diskusi tentang contoh-contoh interaksi antar ruang di wilayah Indonesia melalui presentasi di depan kelas dengan baik dan benar. Mengerti anak-anak? Ya, kita lanjutkan kalau sudah mengerti. Kemudian penilaian yang akan saya berikan ke kalian itu ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini nanti saya lihat keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian nanti kalau kalian aktif, Bu Hari akan memberikan reward. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Setelah pembelajaran ini selesai, materinya selesai, saya akan memberi refleksi apakah pembelajaran ini tadi bisa kalian pahami atau tidak. Saya akan memberikan soal yang kemudian soal itu nanti kalian kerjakan dan ditunggu. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini nanti saya akan memberikan LKPD. LKPD-nya itu kamu kerjakan secara berkelompok, diskusi kelompok. Setelah selesai, kalian presentasi ke depan. Nanti ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan, kemudian kalian bisa menjawabnya. Itu nanti juga ada ribet itu ya. Ada yang ditanyakan?
tiga daerah ini pasti ada perbedaan misalkan tentang penghasilannya. Coba kalau di sawah menghasilkan apa? Padi. Terus apa lagi? Ya. Yang kedua, gunung ya. Gambar gunung. Di gunungnya ada apa? Kalau sayur-sayuran, iya ada sayuran, ada teh, tadi ada yang menjawab teh tapi kurang keras. Ketiga gambar ini tentunya tadi perbedaannya banyak. Ini yang namanya yang akan kita bahas materi kita manusia, tempat dan lingkungan, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Baiklah, sebelum kita lanjutkan di dalamnya nanti pengertian ruang dan interaksi pengertian ruang. Terus yang kedua ada pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang di dalamnya ada saling melengkapi, kesempatan antara, kemudahan transfer. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ini mau saya tunjukkan video pembelajaran, kalian keluarkan buku kalian. Ini nanti kalian amati, kalian catat yang penting-penting. Setelah itu nanti saya akan tanya tentang materi yang sudah saya tunjukkan ini. Silakan nanti dicatat. Ini kita akan belajar dari IPS kelas 7 terkait dengan interaksi antar ruang. Nama yang tentang ruang masyarakat mengetahui ruang ruangan dan ada contoh guru yang tidak dilakukan. Baiklah, setelah kalian mengamati, mencatat dari video pembelajaran tadi pengertian ruang. Siapa? Oh iya, Aura lagi. Nanti siapa yang bisa? Aura, ya silakan. Pengertian ruang, tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup tunggal. Iya betul. Aura dapat apa lagi nih? Dapat pindah lagi. Yang lain coba, jangan Aura saja. Bisa siapa saja. Nah, engkau yang dapat nilai hanya Aura nanti. Ya. Coba yang kedua, pengertian interaksi antar ruang. Saya dulu. Oh iya. Ya wes, Siva ya. Pergerakan orang, barang atau informasi dari daerah satu ke daerah lainnya atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Iya betul, pergerakan barang, orang atau informasi dari daerah asal ke daerah tujuan. Betul. Ya, sifat dapat bintang. Tepuk tangan untuk sifat. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ada 4 kelompok. Silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing. Dari akan memberikan LKPD, di dalamnya ada soal yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, nanti kalian tulis di buku tulis satu kelompok, kemudian maju ke depan, terus mempresentasikan hasil diskusinya di buku. Nah, ini kalian lihat di buku. Untuk itu kalian presentasi ke depan
Indonesia merupakan jalur perdagangan dunia. Hal ini membuat interaksi Indonesia dengan negara lain mudah terjalin. Selain itu, Indonesia aktif sebagai pengekspor dan pengimpor barang. Artinya ada pertukaran barang antara Indonesia dengan negara lain. Kegiatan ini termasuk interaksi antar ruang. 2. Berikan contoh interaksi antar ruang yang terjadi di lingkungan sekitar peserta didik. 1. Terjadinya banjir karena penebangan hutan. 2. Membuang sampah sembarangan di sungai. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Ya, silakan Aurel. Bagaimana cara mengatasi orang yang membuang sampah sembarangan di sungai? Diberi peringatan tegas agar tidak membuang sampah di sungai. Sampah dikubur atau ditanam di pekarangan di sekitar tempat tinggal. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Tadi pertanyaannya, yang pertama, diskusikan contoh interaksi keuangan di wilayah Indonesia. Kelompok 1 menjawab, karena Indonesia itu sebagai jalur perdagangan internasional, jadi interaksi sosial, interaksi ruang antar ruang itu sangat berperan sekali. Kemudian yang kedua, diskusikan contoh interaksi keuangan di wilayah sekitar peserta didik. Nah itu, tadi ada sampah yang membuang sampah sembarangan. Ada pertanyaan dari kelompok 2, sampah itu harus didaur ulang atau orangnya diberi peringatan, sampahnya ditanam atau dimasukkan dalam kubangan supaya sampahnya tidak kemana-mana. Baik, bagus pertanyaan maupun jawaban dari kelompok 1. Ini mengolah sumber daya alam itu. Kemudian yang kedua, diskusikan contoh interaksi keuangan di wilayah peserta didik. Iya, jawabannya betul sekali. Ya, silakan nanti kalian cermati, amati, dan kalian catat apa yang ada dalam apa yang sudah teman-temanmu kelompok lain itu menjawab. Itu ya. Sekarang kelompok yang ketiga. Silakan ke depan. Simpulkan untuk materi yang kita diskusikan di LKPD. Silakan. Apa yang bisa kita simpulkan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh iya, silakan Aurel. Aurel lagi. Ya, silakan. Contoh interaksi antar ruang yang terjadi di wilayah Indonesia. 1. Indonesia adalah jalur perdagangan dunia dan aktif pengekspor dan pengimpor barang. 2. Wilayah Kalimantan sangat kaya akan barang tambahan. 3. Pertukaran barang antara daerah penghasil ikan dan penghasil sayuran. 4. Berbagai jenis flora dan fauna di Indonesia. Iya, betul. Tadi kan sudah kalian jawab, kalian diskusikan dengan teman kalian. Aurel mendapat bintang lagi. Tepuk tangan untuk Aurel. Kalian senang? Senang. Iya. Warid sudah menyiapkan soal untuk dikerjakan di buku tulis kalian. Soalnya ada di bawah LKPD itu sejumlah 3 soal. Kalian kerjakan selama 10 menit. Setelah itu kalian kumpulkan ke depan satu persatu. Itu nanti saya nilai, kemudian saya kembalikan lagi supaya kalian tahu materi hari ini bisa kalian pahami atau tidak. Silakan. Bisa ya? Kalau kalian memperhatikan tadi dari awal sampai terakhir diskusi pasti kalian bisa. Sudah selesai? Kalau sudah, jangan lupa
kita pelajari hari ini? Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita dari awal sampai akhir ini tadi? Pengertian ruang. Siapa? Oh iya. Pengertian ruang, tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup tunggal. Iya, betul. Nah, pengertian interaksi antar ruang. Saya dulu. Oh iya. Ya wes, Siva ya. Pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah satu ke daerah lainnya atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Iya, betul. Dan yang ketiga, syarat-syarat dari interaksi antar ruang. Siapa yang bisa? Saya Bu. Oh iya, Arin. Satu, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi. Yo, Rina. Kesempatan antara. Untuk yang ketiga, syarat-syaratnya, iya. Kemudahan transfer. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin? Jika tidak, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang untuk memahami lagi materi kita ini. Nanti di rumah dipelajari lagi, dibaca lagi. Kalian bisa membaca lewat buku, lewat internet, materi tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian pelajari materi letak dan luas Indonesia tentang peta ya. Ada pertanyaan? Tidak. Assalamualaikum